Oke, selamat pagi kepada anak-anak kelas 11 Teknik Pemesinan. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang program pada pemesinan CNC, khususnya untuk TU2A. Silahkan diperhatikan untuk penjelasan dari saya. Nanti melalui slide PowerPoint. Oke, untuk pemrograman mesin CNC dasar, ya, untuk tujuan pembelajaran mengetahui format dan bagian-bagian program mesin CNC. Yang kedua, mengetahui sistem persumbuhan mesin CNC. Yang ketiga, untuk mengetahui metode pemrograman mesin CNC. Jadi ini dasar untuk program yang kita harus ketahui dan kita harus pahami. Program dan bagian program CNC. Yang pertama, ada program CNC adalah sejumlah urutan perintah logis. Kemudian nomor 2, program CNC di dalamnya terdiri dari sejumlah kode-kode dan perintah yang nanti akan dituliskan pada monitor di mesin CNC. Kemudian yang ketiga itu address, itu berupa kode huruf. Ada N, G, M, F yang selanjutnya nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian kata adalah suatu kode dan angka. Kemudian blok itu gabungan beberapa kata dalam suatu baris program yang nanti untuk digunakan untuk menjalankan sebuah program. Ini ya, ada N, ada G, ada X, Y, Z, ada F. Kemudian ini ada kombinasi huruf dan angka. Misalnya ada G00, G00, kemudian G01, kemudian X 3500, Y 2500, Y minus 400, F 50, itu disebut blok program. Nah, untuk mengetahui sumbu, itu kita bisa menggunakan jari tangan. Jari tengah itu digunakan untuk menunjukkan sumbu Z, kemudian telunjuk itu untuk sumbu Y, kemudian ibu jari untuk sumbu X. Persumbuhan pada mesin Fries itu ada X, Y, Z. Z itu posisi tegak, ya, untuk naik turun pisau Fries itu Z. Atau bisa juga naik turunnya cekam. Kemudian Y itu arah melintang atau maju mundur. Kemudian X itu arah memanjang atau kanan kiri. Kemudian untuk mesin bubut itu ada arah Z dan arah X. Karena Z itu arah untuk memanjang, Z itu Z minus itu untuk mendekati benda kerja, Z plus itu menjauhi benda kerja, Y minus itu pahat mendekati benda kerja arah ke kiri. Kemudian Y plus itu menjauhi benda kerja arah ke kanan. Kemudian sumbu X itu arah melintang atau maju mundur. X minus itu untuk maju mendekati benda kerja. X plus itu untuk menjauhi benda kerja atau mundur. Untuk pemrograman harga absolut itu adalah pengertiannya, pemrograman absolut itu adalah pemrograman yang semua harga diukur dari titik nol yang sama atau dari satu titik referensi nol. Letaknya ada di sebelah ini, dimulai dari titik yang sama. Contohnya ini, untuk zero referensi itu ada titik nol atau biasa disebut 00, seperti pelajaran matematika itu ada titik namanya 00, itu namanya zero referensi atau titik pusatnya, ya, pusat pahat mengenai benda kerja di pojokan benda kerja. Kemudian untuk program absolut itu untuk menuju ke titik 1, itu berarti karena dari titik referensi 0 itu naik X minus 1
1, 2, 3, 3 kotak berarti programnya minus 3 karena 3 kotak ke atas minus X. Kemudian Z-nya karena masih sejajar dengan sumbu 0 maka kita tulis Z0. Kemudian untuk titik yang kedua ini dari titik referensi 0 naiknya sama 1, 2, 3, 3 kotak berarti minus 3. Untuk Z-nya ini karena ke arah kiri ada 2 kotak 1, 2, 3. 2 kotak setengah ya, 2 kotak setengah berarti kita tulis minus 2,5 untuk Z minusnya. Kemudian yang ketiga untuk X-nya karena dari titik referensi 0 itu 1, 2 kotak kita tulis minus 2. Kemudian untuk Z-nya 1, 2 setengah kita tulis minus 2 setengah. Jadi untuk pemrograman absolut ini adalah semua titik dimulai dari titik 0 atau pusat tidak berubah. Demikian juga untuk yang titik nomor 4 dan nomor 5 itu sama. Dimulai dari pembacaan dimulai dari zero referensi atau titik 0. Ingat untuk pergerakannya jangan lupa untuk ke atas atau kalau di mesin bubut itu nanti maju ke depan itu minus X, kemudian untuk mundur itu plus X, kemudian untuk gerakan ke kiri itu minus Z, gerakan ke kanan pahat namanya Z plus. Untuk absolut semoga bisa dipahami ya untuk absolut. Nanti silahkan yang masih bingung bisa tanya di komentar. Kemudian untuk program incremental itu adalah suatu jenis pemrograman yang dibuat secara berantai atau titik nolnya selalu berubah-ubah. Bisa juga disebut titik ukurannya dimulai dari titik sebelumnya atau acuannya dimulai dari titik sebelumnya. Jadi misalnya ini dari sini ya, dari sini nanti ke arah sini titik ini acuannya dari titik awal sebanyak Z-nya 10, X-nya 10. Kemudian untuk pindah ke sini nanti referensinya bukan lagi dari titik awal tetapi dari titik sebelumnya dari sini. Berarti ke sininya 15, ke sananya 15. Begitu juga yang ini. Sama. Nah, untuk pemrogramannya nanti dari titik referensi point di sini ya sama seperti yang tadi. Untuk menuju ke titik pertama itu karena naiknya 1, 2, 3 berarti kita tulis minus 3. Z-nya karena masih belum berubah dari titik 0 kita tulis Z0. Untuk posisi titik kedua itu sebelah sini kita mengacunya bukan lagi dari titik 0 tetapi dari titik sebelumnya yaitu titik 1. Jadi untuk X-nya, X itu ke atas karena tidak berubah kita tulis X-nya 0. Kemudian untuk Z-nya dari titik 1 ke titik 2 minus Z-nya 1, 2, 3, 2 setengah kita tulis minus 2 setengah. Kemudian untuk titik ketiga itu kita referensinya dari titik 2. X-nya karena turun 1 berarti kita tulis X-nya 1. Kemudian Z-nya karena ke kanan kirinya nggak berubah kita tulis 0. Kemudian untuk yang ke titik 4 itu kita tulis X-nya tidak berubah karena titiknya X-nya sama ya, tidak berubah, naik turunnya tidak berubah kita tulis 0. Kemudian pergerakan Z-nya karena ini ke kiri 1,5 kotak kita tulis minus 1,5. Oke ya, itu perbedaannya antara absolut dan incremental. Untuk absolut itu adalah pemrograman dari titik referensi yang tidak berubah. Kemudian pemrograman incremental itu pemrograman yang acuannya berasal dari titik sebelum